कुरान सबसे अच्छा कुरान सबसे प्यारा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kesehatan, keimanan dan ketakwaan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita tetap dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Agar hidup kita menjadi lebih berberkat, maka marilah kita mulai pagi hari ini dengan mempelajari membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi kita umat Islam membacanya adalah merupakan ibadah. Untuk bisa menjadi ibadah yang maksimal, maka kita harus mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik. Untuk itu marilah sedikit demi sedikit kita akan memulai, dan surah yang akan kita bacakan pada pagi hari ini adalah surah Al-Isra di ayat yang pertama. Kita akan mempelajari cara membacanya, kemudian kita akan sedikit ulas berkenaan dengan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita pada sesi kali ini akan membahas berkenaan dengan cara membaca yang benar dari surah Al-Isra di ayat pertama ini. Coba ibu-ibu perhatikan kembali bacaan yang sudah saya lantunkan di awal. Di situ ada yang saya tandain merah, dan kemudian saya tandai biru, dan yang selanjutnya saya tandain kuning. Yang ditandai merah itu adalah semua bacaan yang harus dibaca dengan panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi misalnya subhana. Nah, subhana itu adalah 2 ketukan saja bacaan panjangnya. Kemudian yang saya tandai biru itu lebih panjang daripada 2 harokat. Nah, itu maksimal menurut hukum tajwid bisa dibaca sampai
6 ketukan atau 6 harokat ya. Pada kata subhanalladzi, nah itu dibaca 6 harokat, lebih panjang daripada tadi H 2 harokat saja itu. Nah kemudian yang dibaca 6 harokat itu pada kalimat terakhir ya, innahu huwas samiul basir. Nah itu dibaca juga 6 harokat. Nah kemudian yang saya tandai kuning itu adalah hukum bacaan idgham ya, dengung ya, lailam. Nah itu bacaan dengung, nah, itu idgham masuknya. Nanti nama-nama secara keseluruhan akan nama-nama bacaan, maksudnya hukum tajwidnya apa namanya, akan kita bahas di kemudian, karena ini rumit sekali, banyak sekali hukum-hukum tajwid itu. Nah untuk memudahkan ibu-ibu sekalian, kita hanya akan membahas hukum tajwid yang pertama ditemukan dalam ayat ini, yakni pada kata subhana. Nah subhana itu ada huruf ba yang disukun. Nah huruf ba yang disukun ini nanti hukum bacaannya adalah qalqalah ya, qalqalah. Qalqalah itu artinya mantul ya. Jadi nah itu sub itu artinya mantul ya. Bacaannya ya harus dibaca dengan seperti itu, subhana. Nah baik, di dalam kesempatan ini kita hanya akan membahas satu ini saja supaya ibu-ibu bisa dengan mudah menyerap ilmu pengetahuan di dalam hukum tajwid ini. Kalau disampaikan secara keseluruhan, saya pastikan ibu-ibu tidak akan bisa memahaminya, bahkan akan pusing 7 keliling ya. Nah baik, huruf qalqalah di dalam ilmu tajwid itu ada 5 ya. Yang pertama ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat to ya, to, dan yang kelima qaf. Disingkat baju di toko. Nah, bagaimana bisa dikatakan sebagai qalqalah? Ya bila huruf-huruf yang 5 tadi ya berharokat sukun. Subhana misalnya pada kata huruf ba. Nah, itu adalah huruf ba yang disukun, maka hukumnya adalah qalqalah bacaannya. Nah, kemudian bagaimana pada kata jim, pada huruf jim? Ya, bisa kita misalnya waj'alni. Nah, kata jim yang disukun itu juga merupakan qalqalah. Nah, bagaimana pada huruf dal? Ya, misalnya kata ud'u, itu juga qalqalah. Kemudian pada kata to, ya misalnya pada huruf to, al-ta'amahum. Nah, kemudian pada huruf qaf ya yang disukun misalnya aqsa. Ini itulah yang dimaksud dengan qalqalah. Jadi ada 5 hurufnya, ketika disukun, berharokat sukun, maka mereka harus dibaca dengan qalqalah, yakni artinya mantul ya. Jadi subhana ya, waj'alni ud'u at'amahum aqsa. Nah, satu lagi di dalam hukum qalqalah ini, ketika huruf-huruf yang 5 tadi berada di tengah kalimat dalam bahasa Arab, ya dalam kalimat bahasa Arab, ya misalnya tadi subhana. Nah, itu adalah termasuk qalqalah sugro. Jadi harus diingat, qalqalah juga dibagi lagi. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro ya. Qalqalah sugro itu apabila huruf qalqalah itu ya berada di tengah kalimat. Nah, akan tetapi kalau berada di akhir kalimat, misalnya ulil albab, nah itu qalqalah kubro. Jadi
kubro itu lebih besar artinya kan. Nah, kubro. Nah, maka mantulnya itu harus lebih daripada ketika qalqalah sugro berada di tengah kalimat. Misalnya ya ulil albab. Nah, gitu ya. Untuk lebih memudahkan, saya akan rangkum dan akan saya berikan contohnya. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, yakni ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, dibaca sebagai qalqalah artinya adalah bacaan yang mantul, dan dibaca seperti itu manakala huruf yang 5 tadi adalah berharokat sukun atau berada pada waqaf ya, atau pemberhentian. Nah, misalnya muhit. Nah, itu ada tanda bulat sebagai waqaf. Nah, itu juga dibaca sebagai qalqalah sekalipun pada dasarnya ya huruf itu berharokat sukun, misalnya muhitu. Nah, tetapi karena ada di waqaf maka dibaca sebagai huruf sukun ya, berharokat sukun muhit. Nah, itu juga termasuk ke dalam qalqalah. Dan qalqalah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah sugro dan yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah sugro apabila huruf qalqalah itu berharokat sukun di tengah-tengah kalimat. Dan qalqalah kubro apabila huruf qalqalah yang 5 tadi berada di akhir kalimat atau di akhir waqaf ya. Nah, kita akan memberikan contohnya masing-masing dari huruf qalqalah itu, mana qalqalah kubro dan mana qalqalah sugro. Qalqalah sugro di dalam hal ini kita akan sampaikan seperti subhana, kemudian waj'alni, kemudian ud'u, kemudian at'amahum, aqsa. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari 5 huruf qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimat dan disebut sebagai qalqalah sugro. Jadi kecil saja mantulnya. Tetapi contoh yang kedua ini adalah qalqalah kubro. Jadi huruf-huruf tadi berharokat sukun atau waqaf ya, di waqaf, dan qalqalahnya dibaca lebih besar lagi ya, lebih mantul lagi. Misalnya albab. Nah, itu lebih lagi mantulnya. Kemudian bahij. Nah, kemudian Allahus somad. Nah, kemudian muhit. Nah, itu qalqalah kubro ya. Kemudian min syarri ma khalaq. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita pada hari ini bisa memahami tentang qalqalah dulu ya, sebelum nanti kepada hukum tajwid yang lain. Mudah-mudahan belajar kita kali ini, Ta'limul Quran kita kali ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ingat ibu-ibu bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah dan tentu bisa termasuk ke dalam ibadah yang baik apabila bacaan kita benar sesuai dengan tuntunan yang harus kita terapkan ke dalam praktek membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.